Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Bertemu lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari mengambil waktu sejenak pada pagi hari ini datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang begitu hebat di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa sampai saat ini yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Dan kami bersyukur buat kekuatan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati kembali memuji, menyembah Engkau ya Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada, jemaat-Mu berada ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, di dalam persekutuan, di dalam keluarga Tuhan. Engkau ada bersama-sama menjamah setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terus memuji Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus bersuka cita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita kepadanya. Apalah arti ibadah kepada Tuhan. Haleluya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati, ibadah sejati bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Amin. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati, ibadah
sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati, ibadah sejati, jadikanlah persembahan. Ibadah sejati, ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang selalu timbul dari dalam hati kita dan ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar atas kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami. Engkau Tuhan yang telah pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus.
kesetiaan-Mu atas hidup kami sungguh sempurna. Terima kasih buat keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan atas kami. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat pengorbanan, kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya menentukan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar atas kami. Biarlah kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak menerimanya. Bapa, pada saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberkati setiap pendengaran kami, pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh bertumbuh di dalam hati kami, berbuah, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman yang kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita semuanya, dan kita masih bisa beribadah bersama-sama, dan kita bisa memuji Tuhan, kita bisa meninggikan namanya, menaikkan pujian, dan kita bisa merasakan lawatan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang tak terhitung, dan semua karena anugerahnya semata yang mengizinkan kita dan memberikan kita kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada kita minggu ini adalah ibadah menjadi kesaksian, respon yang benar, mengalami kuasa ibadah, dan peluang bersaksi. Ibadah menjadi kesaksian, respon yang benar, mengalami kuasa ibadah, dan peluang bersaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap hari Minggu kita beribadah, bahkan bukan saja setiap hari Minggu, karena sebenarnya ibadah itu adalah keseharian kita. Apa itu ibadah ya? Itu adalah keseharian kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan sehari-hari itulah ibadah kita. Apa yang kita pikirkan sehari-hari itulah ibadah kita. Jadi bukan hanya waktu kita pergi ke gereja, waktu kita berkumpul bersama-sama bersekutu, baru kita katakan itu ibadah. Kalau Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 12, dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teks kita ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-40. Adalah satu teks yang panjang, tapi saya tidak akan baca seluruhnya Bapak Ibu Saudara, tapi saya akan membagi teks ini sesuai dengan apa yang menjadi isi dari teks itu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ini adalah perjalanan misi Paulus. Ya, pertama-tama mereka dari Makedonia, Bapak Ibu Saudara, kemudian sampai di Filipi. Dan Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40 ini adalah kisah di mana Paulus berada di Filipi. Kisah di mana Paulus berada di Filipi. Saya membaginya menjadi 6 bagian dari pasal 16 ayat 13 sampai 40 ini. Pertama, bagian yang pertama adalah Paulus dan Silas itu mencari tempat ibadah dan di sana bertemu dengan Lydia di dalam ayat 13 sampai 15. Kemudian bagian yang kedua adalah Paulus dan Silas setiap hari pergi beribadah dan diikuti oleh seorang perempuan peramal atau perempuan petenung. Itu ada di dalam ayat 16 sampai 18. Kemudian bagian yang ketiga adalah Paulus dan Silas difitnah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian di dalam bagian yang keempat adalah Paulus dan Silas berdoa memuji Tuhan. Kemudian penjara itu akhirnya terjadi gempa Bapak Ibu Saudara, terjadi mujizat. Kemudian penjara itu akhirnya terbuka Bapak Ibu Saudara, dan kepala penjara bertobat. Kemudian di dalam bagian yang kelima, Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan, dan kepala penjara bersama seisi rumahnya itu dibaptis. Kemudian bagian yang terakhir dari teks ini adalah Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara dalam ayat 35 sampai 40, sehingga mereka kembali bertemu Lydia dan mereka meninggalkan Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari 6 bagian ini kita akan belajar satu persatu mengenai apa sebenarnya yang sedang diceritakan di sini mengenai ibadah Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar satu persatu. Pertama, bagian yang pertama, Paulus dan Silas itu sampai di Filipi, mereka mencari tempat ibadah dan bertemu dengan Lydia. Dikatakan di sana, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang, tempat ibadah. Kalau kita saat ini gereja, kalau di zaman itu adalah sinagog. Yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Jadi Lydia disebut beribadah kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, kemudian sesudah itu ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Kemudian ia mengajak kami. Dia adalah si Lydia ini. Sudah Paulus membaptis dia, kemudian akhirnya Lydia mengajak Paulus
jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Kemudian Lydia mendesak sampai kami menerimanya. Nah, di dalam ayat 13-15 ini Bapak Ibu Saudara, inilah perjumpaan pribadi antara Paulus dan Silas dengan Lydia. Ketika Paulus dan Silas hendak beribadah ke sinagog, kemudian mereka bertemu dengan Lydia, kemudian Lydia ini membuka hatinya. Membuka hatinya memperhatikan apa yang dibicarakan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian akhirnya dia memberi diri dibaptis dan juga seisi rumahnya. Dan dia bertobat menjadi pengikut Kristus. Nah, apa yang kita pelajari dari bagian yang pertama ini? Bagian yang pertama ini kita diberikan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Yang dapat kita pegang Bapak Ibu Saudara itu pertama, ibadah yang benar itu akan membawa orang kepada pertobatan dan pengenalan akan Tuhan. Ibadah yang benar itu akan membawa orang kepada pertobatan dan pengenalan akan Tuhan. Dalam ayat 14 dikatakan, seorang dari perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Jadi Lydia ini beribadah kepada Allah. Kemudian karena dia beribadah dengan benar, maka Tuhan membuka hatinya. Tuhan membuka hatinya sehingga Lydia ini memperhatikan firman yang disampaikan oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang membuka hati Lydia sehingga Lydia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, sehingga Lydia mengerti firman Tuhan, sehingga Lydia mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah yang benar akan membawa kita kepada pertobatan. Sehingga Lydia memberi diri dibaptis, sehingga dia mengikut Tuhan, sehingga dia menjadi orang percaya. Artinya dia bertobat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, banyak sekali mungkin orang datang ke gereja setiap hari Minggu. Mungkin datang lagi di komsel. Mungkin mengikuti ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah STM. Ibadah-ibadah yang lain, mungkin persekutuan yang lain. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika kita beribadah, itu membawa kita kepada pertobatan? Apakah ketika kita beribadah, itu membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan? Atau justru kita datang ke gereja kemudian kita tertidur, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak mengenal apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah yang benar itu akan memberikan kita hati yang benar, sehingga kita memberi respon yang benar. Ibadah yang benar akan memberikan kita hati yang benar, sehingga kita akan memberi respon yang benar. Ibadah yang benar akan membawa kita kepada pertobatan dan kepada perubahan, Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan Lydia, dia akhirnya bertobat dan dia berubah. Kemudian ibadah yang benar membuat kita menjadi orang yang murah hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat 15b, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini kata Lydia, kalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh orang percaya, maka mari menumpang di rumahku. Ini Lydia mengajak, memaksa, ya, dalam tanda kutip memaksa Paulus dan Silas untuk tinggal lebih lama di kota itu dan untuk tinggal di rumahnya dan untuk dia bisa menjamu Paulus dan Silas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini ada kemurahan hati Lydia. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa ketika kita beribadah dan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang benar, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan diubahkan menjadi orang-orang yang murah hati, Bapak Ibu. Orang yang melakukan ibadah, orang yang beribadah akan menjadi orang-orang yang murah hati. Karena kita mengenal Allah, kita tahu kalau kita mendapat kemurahan dari Tuhan, kita tahu kalau kita diberkati oleh Tuhan, sehingga ada dalam hati kita kerinduan untuk juga berbagi apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah itu akan mengubah kita. Ibadah itu akan mengubah hati kita. Ibadah itu akan mengubah pikiran kita. Ibadah itu akan mengubah kita yang pelit
menjadi murah hati. Bapak Ibu Saudara, coba lihat kepada diri kita masing-masing. Apakah selama saya beribadah ini, apakah saya tetap menjadi orang yang pelit? Apakah saya tetap orang yang kikir? Atau orang yang murah hati? Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ibadah yang benar adalah ibadah yang mengubahkan hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, itu dari kisah yang pertama Bapak Ibu Saudara, pertemuan dari Paulus dan Silas dengan Lydia. Kemudian di dalam bagian yang kedua, Paulus dan Silas setiap hari karena mereka dipaksa dalam tanda kutip oleh Lydia untuk tinggal di kota itu, maka Paulus dan Silas setiap hari pergi ke tempat ibadah. Bapak Ibu Saudara, kalau orang Israel biasanya kalau beribadah itu 3 kali sehari. Mereka harus pergi jam 9, jam 12, kemudian jam 3 sore. Ya. Jadi mereka beribadah, berdoa di sinagog 3 kali sehari. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, oleh karena itu ketika mereka ada di kota itu, mereka setiap hari pergi ke sinagog atau pergi ke tempat ibadah itu. Dikatakan di situ, pada satu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini roh peramal, sehingga dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi di hari yang akan datang, di masa depan. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata roh tenung ini, roh peramal ini bukan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, LAI terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu disebut dari setan Bapak Ibu Saudara. Nah, dan kita bisa lihat juga di ayat setelahnya bahwa Paulus mengusir setan daripada perempuan itu. Nah, dikatakan dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi perempuan ini adalah seorang hamba, dia mempunyai bos, dia mempunyai tuan Bapak Ibu Saudara. Dan dari apa yang dikerjakan si perempuan ini, maka bos-bosnya ini punya penghasilan yang besar, kata firman Tuhan. Kemudian si perempuan ini mengikuti Paulus dan juga Silas dan teman-temannya dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Setiap hari ketika Paulus dan Silas pergi beribadah, maka perempuan ini yang peramal ini mengikuti dan berteriak-teriak Bapak Ibu Saudara. Kemudian di dalam ayat 18 dikatakan hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Sehingga ada beberapa hari lamanya si perempuan ini terus bersorak-sorak, berteriak-teriak ketika Paulus hendak pergi beribadah Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian dikatakan Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Itu mengganggu Bapak Ibu Saudara ketika Paulus hendak beribadah. Kemudian Paulus berpaling dan berkata kepada roh itu, ada roh jahat di dalam perempuan itu. Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu." Seketika itu juga, saat itu juga, keluarlah roh itu. Sehingga perempuan itu dibebaskan dari roh jahat Bapak Ibu Saudara. Dibebaskan dari roh jahat. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari? Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan, kita diberikan kebenaran, yaitu pertama, ibadah yang benar akan menghubungkan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, maka kita menghadirkan kuasa Tuhan melalui hidup kita. Sehingga kita bisa mengusir setan Bapak Ibu Saudara. Kita mengusir roh jahat Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita bisa menjauhkan hal-hal yang jahat dari kehidupan kita. Dikatakan di situ, hal itu dilakukannya beberapa hari, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi, maka Paulus berpaling dan berkata, "Demi nama Yesus, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Paulus mengusir setan. Bapak Ibu, dari mana kuasa yang dimiliki oleh Paulus? Dari Allah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita beribadah Bapak Ibu Saudara, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita terhubung, kita terkoneksi dengan surga, kita terhubung dengan Tuhan, kita terhubung dengan kerajaan Allah, sehingga Allah hadir melalui hidup kita, Allah hadir melalui pikiran kita, Allah hadir melalui perkataan kita.
Jadi ibadah yang benar akan menghadirkan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana kita beribadah, di mana kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Dan ketika Tuhan hadir di sana, maka kuasanya hadir di sana. Oleh karena itulah Paulus menjadi punya kuasa untuk mengusir setan, Bapak Ibu Saudara. Untuk mengusir roh-roh jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka adalah hal yang sangat mungkin untuk kita semua yang beribadah saat ini. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka kita bisa berdoa bagi orang sakit disembuhkan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka ketika kita berdoa mengusir setan, setan keluar Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita meminta sesuatu daripada Tuhan, Tuhan mengabulkan doa kita. Karena kita terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nama Yesus Kristus akan menaklukkan kuasa roh jahat. Ibadah akan menjaga kita, menjauhkan kita dari yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita beribadah, maka ada firman Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang membersihkan, menyucikan kita. Sehingga pikiran-pikiran yang jahat, hati yang kotor itu dibersihkan. Sehingga itu bisa menjauhkan kita dari yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan memproteksi kita, memberikan kita perlindungan. Sehingga kita tidak dapat diganggu, tidak dapat dirasuki, tidak dapat diganggu oleh roh jahat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan oleh niat-niat jahat. Karena apa? Karena hati kita itu disirami, dibasuh oleh firman Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita beribadah dan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang benar, maka itu menghubungkan manusia dengan Allah. Sehingga apa yang menjadi sifat Allah, apa yang menjadi atributnya Allah, itu hadir di dalam diri manusia itu. Kuasa Allah hadir melalui ibadah, Bapak Ibu Saudara. Kuasa Allah hadir melalui ibadah. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan jemu-jemu untuk datang beribadah. Jangan jemu-jemu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk datang memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena Allah hadir di dalam ibadah-ibadah yang benar. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Allah hadir di sana. Oleh karena itu, dalam persekutuan sekecil apapun, kita sepakat untuk menghadirkan kuasa Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang yang jemaat mungkin kerasukan setan, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita mengusirnya, Bapak Ibu Saudara. Kita mendoakannya. Mengapa bisa? Karena ibadah yang benar akan memberikan kita kuasa, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah hadir melalui hidup kita. Sehingga Allah hadir melalui perkataan kita. Allah hadir melalui pikiran kita. Allah hadir melalui perasaan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Allah. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Paulus dan Silas difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam ayat 19 sampai ayat 24. Dikatakan di sana ketika tuan-tuan, bos-bos dari perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan itu lenyap, Bapak Ibu Saudara. Karena perempuan itu yang punya roh peramal tadi, itu sudah diusir setannya oleh Paulus. Sehingga dia tidak bisa lagi meramal, Bapak Ibu Saudara. Kemudian bos-bosnya ini, yang majikan-majikannya ini, kemudian akhirnya memikirkan kalau dia sudah nggak bisa meramal, kami penghasilannya dari mana? Selama ini penghasilan dari hasilnya. Nah, akhirnya mereka, Bapak Ibu Saudara, membawa Paulus dan Silas, menyeret mereka, menangkap, diseret ke pasar, kemudian menghadapkan Paulus dan Silas kepada penguasa. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari sini? Yang kita pelajari pertama adalah bahwa
cinta akan uang akan membuat orang jadi jahat dan menjadi musuh Tuhan. Tuan-tuan daripada perempuan peramal ini itu hanya memikirkan penghasilan, Bapak Ibu Saudara. Ketika penghasilan mereka terganggu, maka mereka menangkap Paulus dan Silas dan membawa keduanya kepada penguasa, dan mereka menghadapkan pembesar-pembesar kota itu, dan mereka mengarang sesuatu yang tidak benar. Bahkan mereka memfitnah Paulus dan Silas dengan mengatakan, orang-orang ini mengacau kota kita. Paulus dan Silas dituduh sebagai pengacau. Padahal apa, Bapak Ibu Saudara? Padahal Paulus dan Silas itu mengusir setan, mengusir roh jahat dari perempuan si peramal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cinta akan uang akan membuat orang menjadi jahat. Cinta akan uang akan membuat orang menjadi musuh Tuhan. Sehingga dia tidak lagi memikirkan hal yang benar, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa orang-orang benar tidak akan disukai oleh orang-orang jahat, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan ibadah kita dengan benar, ketika kita beribadah dengan benar kepada Tuhan, akan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Akan ada orang-orang jahat, Bapak Ibu Saudara, dan tidak suka dengan kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu tidak perlu kita pikirkan mereka. Yang perlu adalah kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita tetap melakukan ibadah kita dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Amin. Di sana dikatakan juga banyak orang bangkit menentang mereka. Menentang siapa? Paulus dan Silas di dalam ayat 22. Kemudian mereka, pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Dikatakan mengoyakkan, mereka ditelanjangi. Kemudian mereka dikatakan mendera mereka, memukul, Bapak Ibu Saudara. Memukul dengan kayu berkali-kali. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara, kemudian mereka dipasung, Bapak Ibu Saudara, ditaruh di penjara paling bawah. Betapa kejamnya seorang Paulus yang mengusir setan, Bapak Ibu Saudara, dari seorang perempuan. Kemudian mereka akhirnya, Bapak Ibu Saudara, harus dibelenggu, harus menderita, tapi menderita karena kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mungkin beribadah, rajin berdoa, mungkin ada banyak cibiran orang-orang. Biarkan saja mereka berlalu. Ingat Bapak Ibu Saudara, orang benar tidak akan disukai oleh orang-orang jahat. Orang benar tidak akan disukai oleh orang-orang jahat. Tidak akan ada pertemuan antara orang benar dan orang-orang jahat, Bapak Ibu Saudara. Jadi jika kita memastikan jalan kita benar dan ada banyak orang yang tidak suka, biarkan mereka tidak suka. Mungkin mereka sedang berjalan di dalam jalan yang lain. Tapi saya mau mendorong kita, pastikan engkau melakukan ibadahmu dengan benar, pastikan hatimu benar, dan pastikan jalanmu benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian yang berikutnya adalah karena mereka tadi melepaskan perempuan itu dari roh jahat, kemudian akhirnya mereka didera, dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian dikatakan di dalam ayat 25 sampai 29 di sana Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan di penjara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu semua mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas berdoa. Paulus dan Silas berdoa dan memuji kepada Tuhan sekalipun mereka ada di penjara. Kemudian Tuhan bertindak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membela orang-orang benar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan membela umatnya. Tuhan membela orang-orang yang teraniaya. Tuhan membela orang-orang yang benar.
Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajar dari sini? Doa dan puji-pujian menghadirkan kuasa Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah Bapak Ibu Saudara, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita datang memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka itu menghadirkan kuasa Tuhan Bapak Ibu. Ada satu ketika kemarin saya berdoa, ditelepon sama jemaat, karena ada anaknya kerasukan setan Bapak Ibu Saudara, kerasukan roh jahat. Kemudian saya bilang, oke, saya berdoa dari rumah, nanti kalau belum pulih nanti saya akan datang. Dan ternyata Bapak Ibu saya berdoa di rumah, kemudian mereka juga berdoa Bapak Ibu Saudara dan memutar satu lagu rohani melalui handphonenya. Dan akhirnya si anaknya ini Bapak Ibu Saudara lepas dari kerasukan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian saya datang ke rumah itu kira-kira jam 10 malam. Kemudian saya lihat dia sudah tidur Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya doakan. Kemudian setelah saya berdoa Bapak Ibu saya tanya. Kemudian mereka bilang, iya tadi waktu kami memutar lagu rohani, maka dia juga ikut bernyanyi, kemudian dia sadar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, doa dan puji-pujian itu akan menghadirkan kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara di rumah, nyanyikanlah puji-pujian bagi Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Dan nyanyikan puji-pujian, putar musik-musik rohani. Saya sering Bapak Ibu Saudara kalau saya agak stres, ataupun kalau saya misalnya capek Bapak Ibu Saudara, kemudian saya akan sambil tidur saya akan putar lagu Bapak Ibu Saudara. Saya akan putar lagu rohani yang membangkitkan iman Bapak Ibu. Bisa saja kadang saya sepanjang malam itu waktu tidur dari malam sampai pagi itu HP saya nyala lagu rohani. Walaupun tidak kuat saya putar, tapi paling enggak bisa saya dengar Bapak Ibu Saudara. Dan itu membawa saya tertidur sampai pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, doa dan puji-pujian menghadirkan kuasa Tuhan. Ketika Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, maka Allah hadir dan Allah membebaskan mereka. Allah melakukan kuasanya, Allah menghadirkan kuasanya. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam bertata di atas puji-pujian orang Israel, di atas puji-pujian umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kuasa Allah hadir melalui doa dan puji-pujian. Oleh karena itu, mari kita dalam ibadah-ibadah kita ada doa yang dinaikkan Bapak Ibu Saudara. Di dalam ibadah-ibadah kita ada puji-pujian yang dinaikkan. Kita bersorak, kita juga memuji Tuhan, kita juga menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Dan itu menghadirkan kuasa Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu. Dan akhirnya kepala penjara itu dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Bapak Ibu Saudara, kemudian ketika Paulus dan Silas berdoa, terjadilah gempa, kemudian mereka semua terlepas dari apa yang membelenggu mereka. Mungkin rantai, mereka semua terlepas dari rantai itu. Dan semua sel-sel penjara itu terbuka Bapak Ibu Saudara. Harusnya Paulus dan Silas itu bisa keluar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas tidak lakukan itu. Mereka mengerti kehendak Tuhan, bahwa ketika itu terjadi, bahwa itu akan menjadi kesaksian Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika mereka melihat dan kepala penjara itu hendak membunuh dirinya sendiri, karena melihat semuanya sudah terbuka, dia berpikir bahwa semua napi sudah keluar Bapak Ibu Saudara. Ternyata semuanya masih ada di dalam. Kemudian Paulus dan Silas berteriak, jangan kamu melakukan itu. Kami semua masih di sini. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu Saudara, kepala penjara itu mengantar mereka keluar. Jadi mereka nggak keluar sendiri.
tetapi diantar, Bapak Ibu Saudara. Menarik, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa engkau menyediakan makanan di hadapan lawanku. Itulah yang dialami oleh Paulus dan Silas yang tadinya kepala penjara itu memenjarakan mereka seperti menjadi musuh mereka yang harus menjaga mereka, menyiksa mereka. Tetapi kemudian kepala penjara ini, Bapak Ibu Saudara, akhirnya mengantar mereka keluar, memberi mereka makan. Bahkan kepala penjara dan seisi rumahnya dibaptis, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ kepala penjara itu berkata bahwa Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kemudian jawab Paulus dan Silas kepada kepala penjara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya mau ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kemudian mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puncak daripada ibadah yang benar adalah pemberitaan firman Tuhan. Puncak daripada ibadah yang benar adalah pemberitaan firman Tuhan. Kita memberitakan keselamatan, kita memberitakan kerajaan Allah, kita memberitakan sehingga orang lain mengerti dan mengenal jalan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, puncak dari ibadah itu adalah pemberitaan firman Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan kita beribadah kalau tidak ada firman Tuhan di sana. Amin, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghadiri sebuah ibadah kemudian itu tidak ada firman Tuhan di sana, itu bukan ibadah, Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu arisan. Yang dibahas adalah kocok nomor, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan ibadah kita dengan benar, beribadah kepada Tuhan dengan benar, maka hidup kita, pikiran kita, hati kita, perkataan kita akan dipenuhi oleh firman. Dan firman itu akan keluar melalui hidup kita. Baik melalui perkataan kita, baik melalui kehidupan kita sehari-hari. Sehingga firman yang keluar itu, sehingga kehidupan kita seutuhnya menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itulah ibadah yang benar seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, persembahkanlah tubuhmu. Tubuh di sana bukan hanya tubuh secara jasmani, tetapi seluruh totalitas kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Artinya kehidupan kita sehari-hari menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Kehidupan kita sehari-hari menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan, hidupnya akan dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Orang yang terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, hidupnya akan dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita beribadah, maka hidup kita akan terus menjadi kesaksian. Allah akan terus berkarya di dalam hidup kita. Allah akan terus bekerja melalui hidup kita. Allah akan terus menunjukkan perbuatannya melalui hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu Saudara, kemudian akhirnya Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara. Paulus dan Silas akhirnya dilepaskan dari penjara. Ada pembelaan Tuhan bagi orang benar. Ada kelepasan bagi orang benar. Tuhan menyertai orang-orang yang benar. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya apa yang menjadi renungan kita, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini,
bisa membawa kita, menuntun kita untuk benar-benar beribadah kepada Tuhan. Untuk kita benar-benar memberi diri kita beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah yang benar menghubungkan kita dengan Tuhan, menghadirkan kuasa Tuhan, mengubahkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, dan menjauhkan kita dari hal yang jahat, Bapak Ibu Saudara, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Bersyukur Tuhan karena firman-Mu mengajar kami Tuhan, bahwa dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, Engkau Allah hadir bagi kami. Engkau Allah melawat kami melalui ibadah itu Tuhan. Engkau Allah menyembuhkan kami melalui ibadah. Engkau Allah Tuhan menyucikan, memurnikan kami melalui ibadah-ibadah Tuhan. Dan kuasa-Mu hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami diubahkan dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Roh-Mu berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Menuntun kami. Bukan saja sebagai pendengar-pendengar Tuhan. Tapi kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita juga berdoa syafaat. Menyerahkan bangsa dan negara kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati bangsa dan negara kita. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri, para kabinetnya, TNI, Polri, anggota Dewan Tuhan, semuanya pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan kota Batam. Biarlah Tuhan Engkau berkati Bapa di surga. Secara khusus Tuhan, biarlah Engkau pulihkan ekonomi di kota ini, di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memberkati senantiasa ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat gereja-gereja-Mu di bangsa ini dan di kota ini. Berkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-Mu menjadi terang yang bercahaya, yang akan membawa kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa dan kota ini. Dan secara khusus buat GSJA Tuhan, kami berdoa berkati Bapa di surga. Seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik BPP, BPD, dan juga BPW Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Pakai gereja-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang akan menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan firman-Mu di tengah-tengah bangsa ini dan di tengah-tengah kota ini. Berkati juga Tuhan secara khusus Tuhan buat STT-IBC ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati senantiasa Bapa di surga. Memberkati juga gereja-Mu Tuhan, GSJA Bethesda. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah juga memberkati seluruh jemaat yang ada Bapa di surga. Memberkati Gembala Sidang, Bu Nomi, mendekati Bu Sarah Tuhan. Memberkati seluruh staf-staf yang ada dan juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan gereja-Mu terus bertumbuh baik di dalam kerohanian maupun Tuhan di dalam jumlah. Engkau memakai terus Tuhan untuk menjangkau, membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Jika ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, jamah mereka dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan buat jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, yang perlu pekerjaan. Tuntun mereka Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan Engkau Allah yang mencukupkan, menyediakan bagi mereka yang berkekurangan. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan usaha. Berkati Tuhan seluruh anak-anak pendidikan sekolah mereka Tuhan. Berkati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami akan menutup persekutuan kami. Biarlah kiranya kami semua boleh menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih sayang dan keselamatan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagunkan. Hanya Kau yang layak diagunkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak diagunkan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.